Kalau kamu intuiting, cocoknya sama pasangan apaan sih? Kalau sudah Misida yang nyampein pasti akan lebih jauh sederhana. Kalau Farid yang nyampein ruwet dalam. Misida itu levelnya udah master trainer, jadi artinya dia adalah orang yang paling fasih menguasai tentang Stephen. Dan alhamdulillah dia sebagai seorang psikolog dari awal menemukan social role-nya, menemukan tujuan hidupnya ketika dia momentumnya mengenal Stephen. Maka menurut saya Misida ini sekarang sudah bisa menjadi ikonnya Stephen. Orang yang sudah sangat Stephen, punya kemampuan mendelivery training pada level master trainer. Jadi saya kira kalau melihat Misida sebagai seorang sing-spirer dengan kemampuan bernyanyinya juga, maka komplit lah. Kalau ingin mendengar Stephen lebih baik, dengarkanlah Misida. Hai, Assalamualaikum, jumpa dengan Misida. Kali ini Misida mau jelasin hasil tes Stephen teman-teman yang baru tes di usianya sudah dewasa. Buat apaan sih tes Stephen kalau dipakai di usia dewasa? Misida juga waktu tes Stephen juga udah dewasa, udah usia 30-an, dan ternyata banyak banget kegunaannya. Kenapa sih? Karena teman-teman, dalam konsep Stephen, kita itu menganut teori fenotip sama dengan genetik plus lingkungan ya. Apa itu yang dimaksud? Fenotip itu 100% kondisi kita saat ini. Jadi kalau teman-teman melakukan pengetesan saat ini menggunakan kuesioner, survei, ada observasi, ada wawancara, yang itu disebut dengan alat tes psikometrik, itu kita mengukur fenotip kita. Artinya apa? Diri kita saat ini terdiri dari dua hal, yaitu apa? Genetik dan lingkungan. Genetik itu artinya sesuatu yang Allah letakkan pada diri kita menetap menjadi modal dasar kita. Namanya juga menetap, berarti apa? Kita nggak bisa pilih teman-teman, ya kan? Itu udah diberi sama Allah. Dan untuk mencari tahu genetika kita, yaitu adalah kesejatian diri kita perlu melakukan pengetesan menggunakan biometrik. Artinya sesuatu yang melekat di badan kita. Genetika itu apa sih? Jenis kelamin, mesin kecerdasan, drive motivasi otak, kapasitas otak, dan juga golongan darah. Kayak teman-teman kalau mau tahu golongan darahnya, yang dilakukan adalah mengambil sampel darah, benar kan? Makanya menggunakan apa yang ada di dalam tubuh kita. Sama dengan kalau kita mau tahu jenis kelaminnya laki atau perempuan, maka kita perlu melihat alat genital kita atau alat onderdil di dalam kita ini laki atau perempuan atau dari kromosomnya XX atau XY. Nah, berarti genetika itu sesuatu yang sudah melekat di dalam diri kita. Itu bagian pertama. Bagian kedua dari diri kita yaitu yang dinamakan lingkungan, pengaruh lingkungan. Besar nggak sih pengaruhnya? Gede banget. Jadi kalau dipersentasikan, genetikanya 20%, lingkungannya 80%. Wow, gede banget dong. Makanya kalau para ahli psikologi bilang, anak itu bagaimana pengasuhannya? Betul. Iya kan? Karena 80% pengaruhnya. Dia dibesarkan oleh orang tua seperti apa, pola asuhnya seperti apa, dia di sekolah di mana, berteman dengan siapa, dan sebagainya. Bahkan kalau dalam Islam dikatakan kamu sebagaimana teman terdekatmu, itu berpengaruh juga. Nah, 80%, tapi jangan lupakan yang 20% yang aslinya diri kita, yang perlu kita cari untuk kita menyesuaikan lingkungannya. Jadi konsep Stephen itu seperti itu teman-teman. Kita cari tahu genetikanya, yaitu modal dasarnya, aslinya diri kita, bakat alami kita, baru kita sesuaikan lingkungannya. Kenapa? Karena pada orang dewasa khususnya, banyak sekali kita ini tidak mengenali jati diri kita, lalu kita dibentuk oleh lingkungan kita, maka hilanglah jati diri kita. Contoh ya, misalnya ada seorang laki-laki yang dia tidak tahu jenis kelaminnya, tapi kemudian dibesarkan oleh lingkungannya dan dia dianggap sebagai seorang perempuan, diperlakukan sebagai seorang perempuan. At the end, pasti dia akan mencari tahu, kayaknya gue nggak cocok deh kayak gini. Dia akan mencari tahu jati dirinya. Begitu juga teman-teman, genetika yang Allah letakkan di otak kita, yaitu mesin kecerdasan dan drive motivasi. Dan itu bisa ditemukan, alhamdulillah qadarullah, oleh alat tes Stephen yang ditemukan oleh gurunya Misida, Ayah Farid Poniman almarhum. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk beliau, menjadikan lapang kuburnya dan diberikan tempat terbaik di akhirat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, ternyata otak kita itu gak cuma satu bongkahan. Ternyata Allah ciptakan
Kalau dibelah gini, jadi dua, belahan kiri dan belahan kanan. Lalu setelah itu ternyata di dalamnya itu juga rumit luar biasa, Masya Allah, tabarakallah ya. Dan ini yang akan kita bahas kalau teman-teman sudah mendapatkan sertifikat hasil tes Stephen-nya. Ketika teman-teman melakukan tes biometrik Stephen menggunakan 10 sidik jari yang di-scan, itu sama dengan men-scan di manakah letak dominasi otaknya, di belahan mana, dan di lapisan bagian luar atau bagian dalam. Caranya gimana? Teorinya adalah ada satu simpul syaraf yang menempel pada belahan tertentu dan lapisan tertentu yang ini akan menjadikan kita memiliki mesin kecerdasan atau operating system otak atau cara berpikir yang spesifik sesuai dengan yang Allah berikan. Yuk kita lihat. Kalau dalam Islam, kalau ada orang mau sholat, ada 5 orang sholat maka dicari satu imamnya. Kalau imamnya bagus, maka yang lain ikut bagus. Begitupun kalau imamnya nggak baik, maka yang lain juga jadi nggak baik. Stephen adalah psikologi Islam yang bersandar pada Al-Quran dan hadis. Maka menggunakan konsep berjamaah tadi, Stephen juga mencari tahu single intelligence, di manakah letak imam pada otak kita. Kalau teman-teman dominasi belahan otaknya adalah di kanan atas atau disebut sebagai neokorteks atas, maka ini hasil tes Stephen-nya adalah intuiting. Nanti akan ada 2 jenis, yaitu intuiting introvert dan intuiting extrovert. Intuiting, intuition kata kuncinya. Dominasi belahan otak kanan ini didesain sama Allah itu untuk melihat ke masa depan, menginterpretasi visi. Maka kecenderungan tipe intuiting itu melihatnya bukan masa kini, tapi masa depan. Pakai apaan? Pakai imajinasi. Maka jangan heran kalau mereka itu senangnya ngayal. Ngerasa nggak sih kalau sering ditanyain sama orang, lu ngayal apaan sih gitu? Ya karena dia senangnya bayang-bayangin. Itulah cara kerja otaknya. Tujuannya untuk apa sih Allah ciptakan makhluk bernama intuiting ini? Adalah untuk membuat hal baru. Teman-teman sadar nggak sih bahwa di dunia ini setiap saat ada penemuan hal baru? Itu dia hal yang memudahkan hidup kita karena adanya penciptaan hal baru yang dimulai dari khayalan, dari imajinasi. Seru kan? Nah kalau teman-teman intuiting ini bisa mengoptimasi kecerdasannya, insya Allah bisa menjadi pencipta karya hebat yang bermanfaat. Kecenderungan intuiting itu ingin bikin karya, makanya pop up ide. Nah ini dia kadang-kadang nggak nyadar, gue punya ide tapi nggak tahu gimana cara pakainya. Pengen berani untuk mengaktualisasikan idenya, tapi kadang-kadang lingkungan nggak mendukungnya. Dibilangnya, kebanyakan mimpi lu, lu kebanyakan ngayal lu. Nah ini dia, hati-hati cari lingkungannya. Tipe ini juga kecenderungannya adalah suka kebebasan, maka jangan heran kalau nyuruh sama tipe ini, Masya Allah, nggak gampang untuk diaturnya. Karena dia pengennya melakukan apa yang dia mau, yang sesuai dengan beliefnya. Maka, untuk menjadi intuiting yang cerdas, perlu sadar bahwa dia punya kecenderungan cuek dan suka menunda. Jadi gimana? Yuk, pahami, temukan potensinya, gali, asah, dan optimasi pada lingkungan yang tepat sehingga menjadi kreatif, solutif, inovatif, optimis, dan ekspresif. Hati-hati kalau lingkungannya itu nggak mendukung, maka seorang intuiting itu cuma akan obsesi dengan idenya. Dia ngayal-ngayal seorang sudah berada dalam dunia mimpinya. Akhirnya dia memulai dengan sinis, nggak punya ide, buntu. Tapi ketika dia ditanya, masa orang intuiting nggak punya ide? Akhirnya banyak alasannya. Nah, sayang banget kan, hidup di dunia cuma sementara tapi nggak ngapa-ngapain. Maka akan mengganggu kepercayaan dirinya, mengganggu harga dirinya, maka tipe-tipe seperti ini justru nanti kayak zombie kalau dia tidak bisa teraktualisasi kehebatannya. Dominasi belahan otak kanan dengan lapisan otak bagian dalam, maka menjadi tipe intuiting introvert. Dan kalau lapisan otaknya luar akan menjadi intuiting extrovert. Apa sih bedanya? Lapisan otak dalam itu kan karakternya rapat-rapat. Maka tipe intuiting introvert kecenderungannya adalah intuitingnya dikendalikan dari dalam dirinya sendiri. Kalau dia punya ide, idenya datang dari dirinya sendiri. Maka disebutnya murni. Asli dari dirinya. Tipe ini gak pengen banget seragaman. Kecenderungannya adalah makin aneh, makin hebat buat dia. Penting banget
karakter seperti ini untuk menjadi seorang pencipta yang menghasilkan terobosan baru yang berkualitas. Kecenderungannya adalah suka banget hal-hal yang unik. Tapi ya kalau kita sebagai orang udah dewasa, biasanya agak susah munculnya karena biasanya tidak berada dalam lingkungan yang tepat. Banyak lingkungan yang mengecilkan, yang tidak memberi kebebasan. Akhirnya kreativitasnya padam. Sayang banget kan? Sementara intuiting extrovert, lapisan otak luarnya membuat dia mudah dipengaruhi dari luar, motivasinya datang dari luar, maka kalau dia pengen menciptakan ide, dia perlu untuk mencari wawasan di luar dirinya. Jalan-jalan, cari informasi di luar, lalu kemudian ide-ide tersebut dirakit ulang. Amati, tiru, modifikasi, dimodifikasi menjadi karyanya sendiri. Memang karya yang masih unik, dan ini disebutnya rakitan. Keren banget kan potensi intuiting ini kan? Cuma sayang banget kalau enggak dioptimasi karena tidak difasilitasi oleh lingkungannya, tidak berada dalam lingkungannya yang tepat. Kalau kamu intuiting, cocoknya sama pasangan apaan sih? Sama pasangan apa aja, yang penting seiman dan beda jenis kelaminnya. Hati-hati loh, tipe intuiting ini karena dominasinya kanan, suka kebebasan, maka kecenderungannya adalah disorientasi. Hati-hati kalau yang semestinya aturannya adalah berpasangan dengan lawan jenis, tapi akhirnya ya yang sejenis aja deh, nauzubillah min dzalik ya. Yuk teman-teman pahami dirinya. Nanti intuiting berpasangan dengan tipe apapun, mau berpasangan dengan intuiting juga, mau berpasangan dengan sensing, feeling, thinking, ataupun insting, ada jawabannya di sini. Ya, silakan teman-teman baca, ini bicara tentang komunikasi dan cara mencari rezeki, dan yang ini bicara tentang cara-cara bercintanya. Buat intuiting, bercinta itu sebuah seni. Perlu improvisasi. Asik, baca di sini ya. Kalau tipe intuiting menjadi orang tua, pasangannya apa, maka cari gaya yang menyenangkan sesuai dengan gaya pasangan Anda. Nggak usah dibanding-bandingin, karena Anda punya cara sendiri yang unik untuk membesarkan anak-anaknya. Baca di buku I Know You Parenting Missy Day, bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan, dengan anak, bahkan mengerti dirinya sendiri lebih dalam. Kalau mau tahu cara belajarnya, intuiting memang cara belajarnya abstrak. Makanya memang cukup berbeda dengan tipe yang lainnya. Teman-teman biasanya akan lebih menyukai cara visual, ya, membuat pola-pola di kepalanya. Yang ini agak sulit dimengerti oleh lingkungan luarnya. Guru-guru yang belum belajar bahwa ada anak yang dianugerahi cara berpikir seperti ini, hati-hati kalau sampai menjudgment bahwa mereka ini aneh, berkebutuhan khusus, padahal sesungguhnya Allah sudah kasih cara unik dan berbeda dalam cara belajarnya. Baca di buku I Know You School. Terus nanti karirnya apaan sih intuiting? Teman-teman, kalau Anda mau berkarir di masa depan dengan bahagia, nyaman, bisa teroptimasi kekuatannya, gunakanlah kekuatan terbaiknya. Gunakanlah ide-idenya. Carilah pekerjaan-pekerjaan yang memfasilitasi Anda memiliki jam kerja yang bebas, lingkungan yang memberikan Anda ruang untuk berkarya, yang boleh menyampaikan ide aneh-anehnya, yang memberi ruang untuk bereksperimen, sehingga Anda bisa menciptakan terobosan-terobosan baru di dunia kerjanya. Kalau saat ini ternyata pekerjaannya, profesinya masih di dunia yang rutin, maka saran Missy Day cari aktivitas setelah kerja yang bisa memberi ruang bagi ide-ide hebat ini untuk muncul dan teroptimasi. Asik banget kan kalau udah tahu Stephen banyak gunanya. Temukan, asah, dan optimasi kekuatan Anda jadi bermanfaat untuk semesta alam. I know you because I love you. I know you because